Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala Babu salawatil khamsi, bermula ini bab solat 5 waktu. Dari Hasan, dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perumpamaan 5 solat seperti atau bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang kalian. Airnya banyak. Ia mandi pada air yang mengalir di depan pintu rumahnya itu setiap hari 5 kali. Pertanyaan Rasulullah, masih adakah sikit pun kotoran pada dia? Falyabaq alaihi minad darni syai'un. Masih adakah kotoran yang tinggal pada dia? Tentu tidak. Sehingga ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh Abdul As-Samarqandi, yang anna salawatil khamsa, bahwa salat 5 waktu itu mensucikan manusia, menyucikan manusia dari dosa. Sikit pun tidak lagi tinggal dosa pada dia, tidak ada dosanya. Itulah kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, kecuali dosa besar itu tidak dapat dihapus dengan sholat 5 waktu. Syaratnya untuk mendapatkan kebaikan itu atau keutamaan itu, wahada idza salat ala ta'zim. Salat itu memang ta'zim, mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala, sempurna rukuk sujudnya. Bila tidak sempurna rukuk sujudnya, maka salat itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Maksudnya tidak sempurna rukuk sujud, tidak sah rukuk sujudnya. Itu yang ditolak, ya. Kemudian dari Rifa'ah bin Rafi' bin Khalid. Rifa'ah bin Rafi' bin Khalidin, beliau cerita, ketika kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah Muhammad SAW, tiba-tiba ada seseorang sahabat datang, kemudian dia menghadap kiblat, solatlah dia. Seketika selesai solat, dia pun mendatangi dan menjumpai Nabi Muhammad SAW sambil mengucapkan salam untuk Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu juga mengucapkan salam untuk orang-orang yang saat itu sedang berkumpul di sekitar Rasulullah. Rasulullah setelah menjawab salam, maka Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ayo ulangi solatmu itu. Dia pun mengulangi solatnya. Ketika dia mengulangi solatnya, Rasulullah masih bilang, ulangi solatmu itu, kau tidak mengerjakan solat itu sampai 3 kali. Kata sahabat, ma'alu 7 di. Ma'alu 7 di. Aku sudah berusaha sekuat tenaga ya Rasulullah, aku tak tahu apa salahku. Dalam bahasa kita, aku tak tahu apa salah solatku. Padahal aku sudah berusaha juhdi sekuat tenaga. Kata Rasulullah, betul juga lah, dia mau cari tahu. Solat, sesungguhnya latihan solat ahlikum. Sesungguhnya tiada sempurna solat salah seorang kalian. Maksudnya tidak sempurna, tidak sah. Kecuali dia sempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia basuh mukanya, kedua tangannya sampai siku, dia usap kepalanya, dia basuh kedua kakinya sampai ke mata kaki, kemudian bertakbir memuji Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran, ma'adina lahu fihi, yang dia sanggup. Meskipun nanti dalam masalah fikih ada khilafiyah ya. Kemudian bertakbir, ruku, dia letakkan kedua tapak tangannya di atas kedua lututnya, sampailah tatma'inna mafasil wa yastarkhi. Sampailah normal sendi-sendinya dan rileks. Kemudian angkat kepalanya sambil mengangkat mengucap sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian tegak luruslah dia sampai tegak tulang-tulangnya, tulang sulbinya, ya. Hatta yuqima sulbahu, sampai ia menegak luruskan tulang sulbinya. Maksudnya luruslah dia. Nanti orang kata pula, macam mana tulang sulbi boleh tegak lurus? Bukan itu maksudnya. Berdirilah dia. Kemudian wa ya'khudha kulla adwin ma'akhadahu, dia letakkan setiap anggota tubuh di tempatnya, jadi tidak ada bengkang, bengkok dan seterusnya. Kemudian dia takbir sujud dan tenangkan wajahnya di atas tanah atau di atas lantai atau di atas tempat sujudnya. Jangan pula nanti difahami sholat tidak sah kalau tidak di atas tanah langsung. Tidak, maksudnya itu tenangkan, mantapkan, fayumakina wajhahu,
dia letakkan dengan sempurna wajahnya di atas tempat sujud itu, sehingga tulang belulangnya, sendi-sendinya, sudah sendi-sendinya itu normal dan rileks. Takbir. Kemudian lurus duduklah di tempat duduknya, tegakkan tubuhnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan fasafa salatu hakada raba'a raka'at hatta faragha. Rasulullah menjelaskan salat begini ini 4 rakaat sampailah dia selesai. Baru kata Rasulullah, tidak sempurna salat salah seorang kalian kecuali dia melakukan seperti itu. Rasulullah menyuruh sempurnakan rukuk sujud dan mengabarkan salat tidak sempurna, tidak diterima, la tuqbalu, kecuali begitu. Makanya itulah pantas seorang itu bersungguh-sungguh menyempurnakan sholatnya supaya sholatnya itu menjadi penghapus terhadap zalal khataya, ya. Nah, supaya sholatnya itu menjadi penghapus terhadap kesalahan, dosa yang telah dia lakukan sebelum mengerjakan sholat itu dunal kabair, tapi dosa besar tidak, ya. Dari Haris Maula Utsman. Haris ini budaknya Khalifah Utsman bin Affan. Dia bilang, sekali waktu Khalifah Utsman duduk-duduk, kami pun duduklah bersama dia. Tiba-tiba datanglah muazin. Artinya muazin mengumandangkan azan. Khalifah Utsman pun memintalah kepadaku air. Dia pun beruduk. Kemudian kata beliau, aku tengok Rasulullah beruduk macam wudukku ini. Kemudian aku mendengar Rasulullah mengatakan, kemudian aku dengar kata Haris, Khalifah Utsman mengatakan, siapa yang beruduk seperti wudukku ini, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur, Allah hapuskan, Allah maafkan dosa dia. Allah maafkan dosa dia. Jadi dia sholat zuhur kan, dia sholat zuhur, berwuduk bagus sholat zuhur, maka Allah ampunkan dosa antara zuhur dan subuh. Kemudian dia sholat asar. Allah pun ampunkan dosa yang terjadi antara sholat asar dan sholat zuhur. Kemudian sholat maghrib, Allah ampunkan dosa yang terjadi antara sholat maghrib dan sholat asar. Kemudian sholat isya, Allah ampunkan dosa yang terjadi antara sholat isya dan maghrib. Kemudian setelah itu dia pun tidur. Nah, habis itu dia tidur. Kata Khalifah Utsman, wa yatamarrahu lailatahu, dan dia menikmati malamnya itu, nyenyaklah dia tidur. Kemudian apabila bangun dia berwuduk, sholatlah dia sholat subuh, Allah ampunkan dosa antara sholat subuh dan sholat isya yang terakhir. Ini jangan salah paham, berarti ada isya yang pertama, ada isya yang terakhir. Itu maksudnya maghrib isya. Maghrib isya itu kadang disebut isya ini, 2 isya. Ini maghrib yang pertama, isyanya itu yang terakhir. Jadi antara subuh dan isya diampunkan Allah dosanya. Nah, sholat yang kita kerjakan itu, kata Khalifah Utsman, itulah kebaikan yang menghapuskan keburukan. Ini adalah kutipan ayat Al-Quran. Ya, yang sedikit ini, wahunnal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Ini kutipan dari Al-Quran surat Hud, surat 11 ayat 114. Ya. Nah, memang di surat itu bukan wahunnal hasanatu, bukan, tapi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi ini kutipan dari situ. Jadi sholat itulah yang dimaksud dengan kebaikan menurut tafsir Khalifah Utsman bin Affan, yang menghilangkan keburukan-keburukan, menghapus dosa-dosa kecil. Oh, lantas orang-orang yang mendengar Khalifah Utsman menyampaikan itu, oh iya, inilah kebaikan itu. Kalau gitu kan di Al-Quran ada juga ungkapan al-baqiyatus shalihat. Nah, ini apa pula? Kosakata al-baqiyas shalihat ini 2 kali disebut di dalam Al-Quran. Satu dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Di situ ada al-baqiyas shalihat. Nah, selain itu, al-baqiyas shalihat juga ada disebut dalam surat Maryam ayat 76. Surat Maryam itu surat ke-19, persis setelah surat Al-Kahfi. Ya, dia ayat 76 juga ada al-baqiyat as-shalihat. Sekarang kita merujuk surat Al-Kahfi saja. Surat 18 ayat 46. Di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika.
Apa itu? Perbuatan-perbuatan soleh yang kekal di sisi Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan yang mencerahkan, yang kekal itu, wahai Amirul Mukminin? Kira-kira begitu. Jadi Khalifah Utsman bin Affan menafsirkannya dengan itulah ucapan zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang mencerahkan, yang kekal di sisi Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya. Ini periwayatnya siqah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud ini ulamanya sahabat, beliau pernah mengatakan, man sarrahu, siapa saja yang ada sesuatu yang menggembirakannya. Apa sesuatu itu? Bahwa ia bertemu Allah besok dalam keadaan Islam. Nah, bahasa kita, siapa yang gembira, siapa yang ingin gembira bertemu Allah dalam keadaan Islam besok, maka rawat, jaga, perhatikan solat fardu. Haitsu yunadi bihinna, haitsu yunada bihinna, ketika dia dipanggil untuk mengerjakan solat 5 waktu itu. Allah Ta'ala menetapkan untuk Nabi kalian kebiasaan-kebiasaan yang itu mengandung petunjuk. Sementara sholat 5 waktu itu adalah termasuk kebiasaan yang mengandung petunjuk. Demi umur hidupku, kira-kira begitulah, demi umurku, demi hidupku, kalau kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, dia sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan kebiasaan Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan kebiasaan Nabi kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, sesatlah kalian. Nanti akan datang satu zaman, tiadalah orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu kecuali munafik, yang dimurka. Tapi sayangnya dia mu'linun nifaqah. Dia menampakkan kemunafikan yang tak segan-segan lagi. Seterusnya kata Abdullah bin Mas'ud, kami pernah melihat orang yutahada, dia ditegakkan di antara 2 orang. Sampailah dia berdiri tegak di saf. Maksudnya diajaklah dia sholat. Perhatikan, tidaklah seorang yang bersuci, dia baguskan bersucinya, kemudian dia menuju ke masjid, mana-mana pun masjid, kemudian dia mengerjakan sholat, kecuali Allah Ta'ala dituliskan untuk dia setiap satu langkah satu kebaikan. Allah angkat derajatnya 1 langkah 1 derajat. Allah hapuskan dengan 1 langkahnya 1 keburukan. Sehingga kami, para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, lanaqaribu. Inna kunna lanaqaribu. Kami memendekkan bainal khutwa, langkah-langkah kami itu, supaya dapat kebaikan, hapus keburukan, tambah tinggi derajat di sisi Allah Ta'ala. Salat seseorang berjamaah itu lebih dari salat sendiri, 25 kali lebihnya. 25 tingkat, 25 derajat, 25 kali lah. Tapi nanti hadis lain sebutnya 27 kali. Itu ya. Seterusnya dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan kata Jabir bin Abdullah, kami maksudnya mau pindah ke dekat masjid. Karena kami tengok di sekitar masjid itu ada buka. Buka itu daerah yang atau tanah kosong. Buka khaliyah. Ya. Kami ada tanah kosong dekat masjid. Itu tanah kami. Kami maksudnya mau pindah situlah. Kabar itu sampai kepada Rasulullah. Begitu sampai, Rasulullah pun mengunjungi rumah kami. Kata Rasulullah, ya Bani Salamah, sampai kabar sudah sama aku, kalian mau pindah ke dekat masjid. Betul ya Rasulullah, karena rumah kami sekarang jauh dari masjid, sementara ada tanah kosong di sekitar masjid. Kata Rasulullah, Bani Salamah, sudah di tempat kalian aja sekarang, dia rukum, tempat kalian di rumah kalian sekarang, tak usah pindah, karena sesungguhnya tuktabu asarukum, tapak kaki yang kalian tapakkan ke masjid itu dicatat semua oleh Allah Ta'ala. Maka kata Jabir bin Abdullah, fama wadidna hadratal masjid lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi qalahu.
Maka sejak itu kami tak pernah lagi ingin hadratal masjid, pindah ke dekat masjid. Hadrata hadir masjid, artinya di sekitar masjid itu tak mau lagi lah. Tak ada keinginan kami lagi mau pindah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW bahwa setiap langkah itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, siapa saja mengerjakan sholat berjamaah 40 hari, satu rakaat pun tidak luput. Ya, Allah Ta'ala tuliskan untuk dia 2 kelepasan. Dia lepas dari neraka, lepas dari sifat kemunafikan. Kemudian dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan bahwa Nabi pernah menyampaikan siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia menegakkan solat, sempurna ruku sujudnya, sempurna bacaannya, maka si solat itu sendiri yang berkomentar, hafizakallahu kama hafiztani. Allah rawat, Allah jaga, Allah awasi kau sebagaimana engkau merawat, menjaga, mengawasi aku dengan baik. Solat itu naik ke langit, bercahaya terang benderang, walahudu'una nur, terbukalah pintu langit sampailah dibawa ke depan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Ya. Fatashfa'u li sahibiha, itu maksudnya. Salat tadi menjadi penolong bagi pelakunya. Tapi kalau ada orang menyanyiakan rukuk, sujud dan bacaan salat akan mengatakan, Allah Ta'ala sia-siakan kau, sebagaimana kemana kau sia-siakan aku. Salat tadi dibawa ke langit, gelap. Sampailah ke langit, pintu langit ditutup, dia tak boleh masuk. Kemudian solat tadi digulung, dilipat, sebagaimana digulung, dilipat pakaian yang usang. Dipukulkan solat itu ke wajah orang yang mengerjakannya. Dari Hasan dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqatan. Maukah kalian ku kabari, ku kasih tahu, ku infokan pencuri terburuk di kalangan manusia. Mau kalian tahu? Siapa itu ya Rasulullah? Itulah orang yang mencuri solatnya. Ya macam mana pula dia mencuri solatnya? Itulah orang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Dari Salman Al-Farisi beliau mengatakan, solat itu bagaikan timbangan. Siapa yang sempurnakan timbangan, maka disempurnakan Allah. Disempurnakan Allah lah untuk dia. Siapa yang menipu timbangan, tahulah kalian apa yang sudah Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1. Tahu kita kan? Surat Al-Mutaffifin, surat 83 ayat 1 itu. Wailul lil mutaffifin. Kata Allah Ta'ala. Celakalah orang-orang yang taffafa yutaffifu, orang yang mutaffifin, yang curang, yang menipu timbangan. Nah, jadi itu termasuk orang yang mencuri timbangan sholat. Nah, itu termasuk orang yang mutaffifin. Ya. Dari Abu Hurairah anhu dari Nabi mengatakan, solat yang paling berat dikerjakan orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Kalau mereka tahu minal ajri, upah balasan, pahala, kebaikan yang Allah berikan untuk orang yang mengerjakan solat Isya dan subuh, pasti orang munafik itu datang, walau merangkak. Dari Buraidah Al-Aslami dari Nabi mengatakan, kasihlah kabar gembira kepada para pejalan di gelap malam ke masjid. Apa kabar gembira untuk mereka? Mereka mendapatkan cahaya yang terang benderang sempurna nanti pada hari kiamat. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi pernah mengatakan, aku ingin mengerjakan sholat kemudian qomat. Habis itu aku ingin memerintahkan orang mengerjakan sholat, kemudian sholat ditegakkan setelah qomat. Kemudian aku keluar membawa beberapa orang muda, bersama mereka ada hazmun minal hadabi, ikatan. Apa tujuan? Aku mau bakar rumah orang-orang. Aku mau bakar rumah orang-orang yang mendengar azan tapi tidak mengerjakan sholat. Ini menunjukkan pentingnya. Tapi jangan pula nanti kita praktekkan sekarang, rumah orang kita bakar, tidak begitu. Ini menunjukkan penting. Kemudian dari Ubadah bin Samit dari Nabi mengatakan, 5 salat yang diwajibkan Allah kepada manusia itu. Siapa yang mengerjakan secara sempurna, tidak kurang, tidak menyepelekan hak-hak salat, maka Allah berjanji untuk orang itu memasukkan ke dalam surga. Tapi siapa meninggalkan salat karena menyepelekan hak salat, maka Allah tak ada janji apapun. Allah mau, Allah kasih. Allah mau, Allah siksa. Pulang pada Allah. Dari Atta terkait dengan surat An-Nur ayat 37.
Ada orang-orang yang perdagangan, jual beli, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dari mengerjakan sholat 5 waktu. Bisnis tak melalaikan mereka dari sholat 5 waktu. Jadi bukan dilarang bisnis, bukan. Bisnisnya tidak melalaikan. Nah, dalam ayat lain, surah Sajadah ayat 16, mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Maksudnya mereka tidak tidur demi mengerjakan sholat atamah, yaitu sholat isya. Nah, di sini ditafsirkan sholat isya. Baik. Seterusnya dari ini ingat-ingat Abil Minhal, nanti di bawah ada nama beliau ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan pada hari kiamat orang dikumpul di satu tempat, sa'id wahid, satu tempat lapangan terbuka. Jin maupun manusia. Orang-orang jasian sufwan, berbaris dalam keadaan bertekuk lutut. Tiba ada yang bersuruh memanggil. Kalian kan akan tahu kan? Sekejap lagi sata'lamuna al-yawma min ashabil karam. Sekejap lagi kalian akan tahu. Ya pada hari ini juga, saat ini juga, kalian akan tahu sekejap lagi siapa orang-orang mulia. Maka berdirilah orang-orang yang memuji Allah dalam segala keadaan. Mereka berdiri dan pergi ke surga. Kemudian dia menyeru lagi seruan kedua. Setiap lagi kalian akan tahu. Pada hari ini juga siapa itu orang-orang mulia. Bangkitlah orang-orang yang mereka menjauhkan lambung mereka daripada tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut, harap, dan mereka rajin mendonasikan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Surat Sajadah tadi ya, ayat 16. Mereka pun bangkit tegak, pergi ke dalam surga. Yang ketiga pun begitu juga. Sekejap lagi kalian akan tahu pada hari ini siapa itu orang-orang mulia. Bangkitlah orang-orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Bangkit mereka pergi masuk dalam surga. Apabila selesailah orang yang tiga ini, tempat mereka masing-masing selesai, tiba-tiba ada orang keluar dari neraka. Tapi unuqun minan nar. Nah, mereka bukan hanya keluar dari neraka, tapi tungku mereka terbuat dari api. Maka melihat orang ramai, dia melihat orang ramai, punya dua mata yang tajam melihat, lidah yang fasih. Dia bilang, ini kukiltu bisalasatin. Aku dipercaya Tuhan untuk menjaga 3 orang. Memperhatikan 3 orang. Dah, aku dipercaya untuk menjaga, mengawal, menjadikan baik Jabbar, penguasa yang kejam, anid, yang melawan Allah Ta'ala. Mana. Kira-kira begitulah. Ini kan di akhirat. Maka dia mengambil mereka dari barisan itu seperti burung yang mematuk bebijian. Habbas simsim. Ya. Kalau secara literally simsim itu wijen. Tapi tak perlu kita fokus pada wijennya. Persis seperti burung mematuk makanan. Fayakhnasu bihim fi jahannam. Itulah dia ya. Fayakhnasu bihi jahannam. Bukan. Fayakhnusu bihim jahannam. Itu yang pertama tadi ya. Yakhnusu bihim fi jahannam. Yang pertama tadi orang yang jabbar anid, penguasa yang kejam melawan Allah Ta'ala. Yang kedua, belum yang kedua ya, masih yang pertama. Yakhnusu bihim fi jahannam. Ia menghancurkan mereka, membawanya ke dalam neraka jahanam. Yakhnusu menghancurkan, in qabado mengambilnya, bisa begitu. Artinya banyak sekali ya. Di antaranya itulah dia. Kemudian keluar yang kedua, dia mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk mengawasi, menjaga orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Maka ia mengambil mereka, ya macam mematuk lah ya. Tidak sekedar mengambil, tapi bagaimana mematuk kan? Ini menunjukkan betapa tersiksa mereka. Diambillah mereka, dibawa ke neraka jahanam. Kemudian keluarlah yang ketiga, yang diwakilkan untuk menjaga apa? Abul Minhal bilang, hasibtu annahu qala, kata Abul Minhal tadi, karena aku udah ceritakan begini. Tapi kurasa ginilah, kurasa dia mengatakan, itu kata Abul Minhal. Ya. Kan beliau dapatnya dari Syahr bin Hushib.
Aku duga dia mengatakan begini. Yang ketiga, bi ashabit tasawir. Aku ditugaskan Allah menjaga orang-orang yang suka melukis. Maka yang ketiga tadi itu pun mengambil para pelukis dari barisan orang ramai berkumpul di mahsyar itu, dia membawa mereka, membawa mereka memasukkan ke neraka jahanam. Apabila selesai tiga dari yang tiga, tadi tiga baik, kemudian tiga buruk, maka dibukakanlah catatan amal manusia, diletakkanlah timbangan, dipanggillah semua manusia untuk menghadapi proses perhitungan. Terkait dengan lukis tadi itu ada khilaf ulama ya, jadi jangan berkesimpulan satu saja, tidak. Lukis yang bagaimana, terusnya untuk tujuan apa, semua itu ada diceritakan, tapi tidak di sini pula ya tempatnya. Kita cerita yang lain dulu. Kita cerita solat dulu ya. Ini dikisahkan bahwa fi zaman awal dulu iblis itu dapat dilihat. Kemudian kata seorang yang melihat iblis, ya Aba Murrah, Pak Murrah itu pahit. Aba Murrah, Bapak pahit atau Pak pahit. Kira-kira begitu. Macam mana aku bisa macam kau? Itu pula kan, celaka kau, kata si iblis. Lam yatul min ahadun misla hada. Enggak pernah seorang minta macam kau nih. Enggak pernah ada. Bagaimana tulubu anta? Macam mana kau minta begitu pula? Berkeinginan seperti itu. Kata Rasulullah. Kata orang tadi, aku mau macam mana? Begini kata iblis. Kalau kau mau jadi macam aku, inilah kan hebat juga ini. Ada orang yang menjadi macam iblis. Menjadi iblis dia tidak, tapi menjadi macam iblis. Hebatlah. Futuha min bisolati, remehkan salat. Itu kata iblis. Dan wala tubali minal halafi, enggak usah kau peduli. Bersumpah aja kau, baik kau benar maupun kau salah. Yang penting kau bersumpah aja. Kalau kau benar, mantaplah kan. Kalau kau salah, orang yakin. Itu. Maka kata laki-laki itu kepada iblis, maka ahadullah la ada salat. Aku dah berjanji sama Allah tak mau meninggalkan salat. Aku tak mau pula berjanji. Aku tak mau pula bersumpah selama-lamanya. Kau bilang pula tinggalkan salat, remehkan salat, bersumpah. Sedangkan aku dah berjanji sama Allah tak mau meninggalkan salat. Terus aku tak mau bersumpah-sumpah. Kata iblis, ma ta'allam ahadun minni bil ihtiyari ghairuka. Kata iblis, tak pernah aku tahu ma ta'allama ahadun. Tak pernah aku tahu ta'allama. Ada seorang yang belajar minni dariku bil ihtiyali. Dengan ihtiyal itu menipu. Kau bilang kan tadi mau belajar sama aku. Aku kasih tahu, kau bilang tak mau pula. Kau ma ta'allama ahadun minni bil ihtiyali ghairuka. Tak pernah ada seorang pun yang belajar sama aku menipu macam gini selain kau. Udah aku kasih tahu. Kau bilang mau macam aku, udah aku kasih tahu caranya begini. Kau tak mau pula. Ihtiyal kau. Nipu kau. Wa na'atullah alla ansaha adamian qattu. Sejak ini aku tak mau lagi. Aku udah berjanji sama Allah sejak ini. Tak mau lagi aku menasihati manusia. Dia minta nasihat, aku nasihati. Tak mau pula dia ikut. Kira-kira kesal lah iblis. Diriwayatkan dari Abu Darda, dia mengatakan, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah itulah orang yang mereka memperhatikan perjalanan matahari dan bulan untuk kepentingan sholat. Siapa mereka? Al-muazzinuna. Mereka lah para penyuruh Allah yang mengumandangkan azan. Orang-orang yang mengumandangkan azan itu orang paling mulia di sisi Allah. Mereka saja tidak. Wa kullu man yara'i waqta sholat minal muslim. Dan setiap orang yang memperhatikan waktu sholat untuk mengerjakan sholat. Ya, ini harap dipahami. Baik. Seterusnya, dari Yusuf bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari atuknya. Siapa atuknya? Yaitu Ja'far bin Muhammad. Ini Yusuf punya ayah Muhammad. Ayahnya pula punya ayah, yaitu atuk Ja'far bin Muhammad. Dari Ja'far bin Muhammad al-Anhu, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, salat itu adalah kerelaan Allah Ta'ala. Salat itu adalah kecintaan malaikat. Salat itu adalah kebiasaan para nabi. Salat itu adalah cahaya pengetahuan. Salat itu adalah pokok keyakinan. Salat itulah
cara untuk terkabulnya doa. Salat itulah salat penerimaan semua perbuatan kita. Salat itulah pemberkat rezeki. Salat itulah kelapangan bagi badan kita. Salat itu adalah senjata menghadapi musuh. Salat itu adalah kebencian syaitan. Salat itu adalah pelindung pelakunya dan dari bukan pelindung, syafi' penolong pelakunya, pelaku salat dan antara malaikat maut. Penolong. Salat itu adalah lampu di kubur. Salat itu adalah ibarat firash, kasur di bawah lambungnya orang yang salat. Ini kan bahasa kiasan. Maksudnya bagaikan kasur tidur kita di dalam kubur. Salat itulah pembantu jawaban terhadap pertanyaan malaikat munkar nakir. Salat itu adalah kawan akrab dan pengunjung orang di dalam kubur sampai hari kiamat. Apabila hari kiamat terjadi, maka salat itu menjadi pelindung di atas orangnya, di atas orang mengerjakannya, menjadi toga di kepalanya, mahkota. Taj, bahasa Indonesianya toga. Jadi toga bahasa Indonesia daripada tajun bahasa Arab, artinya adalah mahkota orang yang salat. Pakaian di badannya, cahaya yang berada di depannya, yas'a, yang bergerak di depan dia. Penutup, penghalang antara orang itu dan neraka. Pembantu jawab orang-orang beriman di hadapan Allah Ta'ala. Pemberat timbangan kebaikan. Pencepat jalan di atas titian. Kunci surga. Karena solat itu dalamnya ada tasbih, tahmid, tamjid, memuliakan Allah. Taqdis, mensucikan Allah. Ta'zim, mengagungkan Allah. Di dalamnya ada bacaan, ada doa. Sebaik-baik perbuatan adalah mengerjakan solat pada waktunya. Di awal kan pada waktunya juga, di tengah pada waktunya juga, di ujung pada waktunya juga. Tapi tentu yang terbaik adalah di waktu. Kemudian dari Syekh Hasan Basri dia mengatakan, Rasul pernah mengatakan, yang pertama diperiksa dari seorang manusia pada hari adalah sholatnya. Kalau dia menyempurnakannya, ringanlah dia menghadapi proses pemeriksaan. Tapi kalau kurang-kurang sesuatu, maka Allah akan bertanya kepada malaikat. Coba tengok hambaku ini banyak kali kurang-kurang sholatnya, wajibnya. Tengok apakah ada sholat sunatnya. Kalau ada, lengkapkan sholat fardunya itu dengan sholat sunat tadi. Fa'intama juzya jamil amali al-ihsab. Kalau sempurnalah semua, dibalaslah dia seluruh perbuatannya sesuai dengan perhitungan itu. Dikatakan, siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu terus-menerus berjamaah, Allah berikan untuk dia 5 keistimewaan. 1, dihilangkan susah hidupnya. Maksud ini jangan salah paham. Dihilangkan susah hidup artinya tanpa masalah. Tidak, tetap masalah, tapi ringan dia menghadapi susah hidup itu. Dihilangkan siksa kuburnya, diberikan catatan perbuatannya selama dunia dari sebelah kanan. Dia lewat titian itu seperti kilat yang menyambar cepat. Nah, jadi jangan pahamkan dengan teori fisika. Kalau makin cepat gesekan itu karena makin bahaya tubuh manusia. Bukan, ini menunjukkan cepat masuk surga tanpa perhitungan yang ribet. Siapa yang menyepelekan sholat 5 waktu berjamaah, tak penting berjamaah tuh, kata dia begitu kira-kira, walaupun bukan satu keyakinan, tapi nampaknya macam sepele, maka Allah akan hukum dia dengan 12 hukuman. 3 di dunia, 3 ketika mati, 3 ke dalam kubur, 3 di hari kiamat. 3 di dunia, maka hilang berkat usaha dan rezekinya. Orang yang sepele sholat, berkat usahanya, berkat rezekinya itu hilang. Duit boleh banyak, belum tentu berkat. Ibarat makanan, sayurnya boleh bahan-bahannya mahal, yang masak pun chef, misal katalah, tapi tak enak. Nah, itulah kira-kira berkat itu enak. Nah, apa tanda usaha berkat, apa tanda rezeki berkat? Mudah ibadah pada Allah Ta'ala. Itu satu. Tidak diterima seluruh perbuatannya, karena kunci bos induknya adalah salat. Dan hilang tanda kebaikan dari wajahnya. Jadi tanda dia orang baik itu hilang. Dan Allah akan buat orang baghiran, tak suka di hati manusia kepada dia. Ini belum tentu juga. Kalau dia hidup di tengah masyarakat orang soleh, kalau dia hidup di tengah masyarakat yang memang tak mementingkan sholat, mementingkan uang, duit, tak sholat pun dia tetap aja orang suka. Tapi ini maksudnya adalah di tengah orang-orang baik. Ada yang penting ketika mati, nyawanya dicabut dalam keadaan haus, lapar, dan sulit pencabutan itu. Berat. Yastaddu naz'ahu, naza'nya itu berat. Dalam kubur, persoalan munkar nakir, pertanyaan munkar nakir, gelap kuburnya dan sempit. Adapun pada kiamat, fasyiddus syabih, pemeriksaannya berat sekali. Allah marah, Allah siksa dia, dapat mendapat siksa pada neraka.
Ini diriwayatkan dari Abu Darda macam ini juga. Begitu juga dari Abu Dzar. Ya, diriwayatkan daripada Mujahid, ada seorang datang menjumpai Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapat? Ada orang rajin ibadah malam hari, siang puasa, tapi dia tidak mengerjakan sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat berjamaah. Macam mana kalau dia mati? Macam mana? Fa'inahu, di mana dia? Dia di neraka, kata Abdullah bin Abbas. Orang yang bertanya tadi, fakhtalaf alaihi syahran, sebulan penuh ya soal zalik, bolak-balik menjawab Abbas bertanya itu. Allah sahabat Abbas tetap menjawab finnar. Tapi ini maksudnya hati-hati ya. Maksudnya bila dia mengatakan sholat Jumat itu tak wajib, jamaah tak perlu, segala macam, menolak hukum itu. Ya, ini yang begini kan mau hati-hati kita. Seterusnya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, nanti betullah akan datang masanya. Pada saat itu, kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, la ya'tiyanna 'ala nasi zaman. Manusia nanti akan melewati satu masa. Pada saat itu, Islam itu tak ada lagi. Kecuali namanya ada Islam. Tapi tak nampak wujud Islam. Walau dalam Al-Quran. Al-Quran pun dah tak nampak lagi. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, illa rasmuhu. Kecuali tulisannya aja. Nama Islam ada, tulisan Al-Quran ada, tapi isi tak ada lagi. Maksudnya isi pelaksanaan. Masjid-masjid makmur ramai. Tetapi sayang, masjid-masjid yang ramai itu roboh dari petunjuk. Artinya tak ada petunjuk lagi yang kita dapat di masjid itu. Hanya ramai saja. Ulama pada saat itu adalah seburuk-buruk ulama di bawah kolong langit. Sebab dari ulama itulah justru berasal fitnah. Tapi kembali juga kepada mereka. Fitnah ini artinya hal buruk lah. Bukan fitnah aku, fitnah kau. Aku bukan itu maksudnya. Hal-hal buruk yang terjadi pada umat Islam, kesalahfahaman agama, kesenangan hidup dunia, itu berasal justru takhrujul fitnah min indihim, daripada ulama, kata Khalifah Ali. Seterusnya dari Wahab bin Munabbih. Saya lagi-lagi mengingatkan ya, bukan Wahab bin Manbah, Wahab bin Munabbih. Innal hawaja lam tutlab ila Allah bimaslah. Keperluan-keperluan hidup kita tak dapat itu diharapkan penyelesaiannya kepada Allah, seperti kalau kita mengerjakan sholat. Karena al-awwalin, orang-orang dulu, apabila kanal qurabul azamu, mereka mendapati kesulitan-kesulitan hidup yang besar, tukshafu. Itu insyaAllah kesulitan itu dapat diuraikan, dapat dibuka, dapat diselesaikan bisolah dengan solat. Orang akan salah faham. Macam mana solat menyelesaikan? Solat itu hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala. Sehingga penyelesaian hidup yang ada di depan mata kita, sebelumnya tak nampak, dengan solat matanya terbuka. Oh, ini dia sebenarnya. Itu maksudnya ya. Sikit kalilah. Sikit kali boleh kata, sikit kalilah kalau ada masalah hidup yang mereka alami, tak ada lain illa kecuali mafza'u ila shalah. Jalan keluarnya adalah mengerjakan solat. Itu mafza' itu jalan keluarlah. Boleh kadang diartikan juga upaya untuk menghilangkannya dengan solat, gitu ya. Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, mengabarkan kepada kita, menunjukkan kita melalui kisah Nabi Allah Yunus. Surah Saffat ayat 143 144. Ini surah 37, 143 144. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihina. Itu kata Allah Ta'ala. Jika sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih mengingat Allah Ta'ala, ala bisa fi batnihi, dia akan tinggal di perut ikan itu liyaumi ba'sun, sampai hari berbangkit. Apa penjelasan Allah bin Abbas terhadap ayat ini? Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, kana minal musallin, bahwa Nabi Allah Yunus itu adalah orang yang mengerjakan salat. Syekh Hasan Basri mengatakan, inna tadabbi firakha isti'adatun min nuzuli bala. Orang-orang yang rendah hati dalam atau gini ya, orang-orang yang rendah hati, padahal ia berada dalam kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang enak, itu tindakan rendah hati dalam kehidupan yang nyaman, yang enak, tadi itu yang lapang itu adalah perlindungan bagi dia pada saat nanti turunnya bala.
Min nuzulil bala, itu perlindungan bagi dia dari turunnya bala. Bukan maksudnya tidak ada bala. Pada saat tidak ada bala, ya tak ada bala, kita udah ngaji bala. Tapi pada saat bala itu datang, wa yajidu sahibu muttaqian. Dia akan dapat lihat orang-orang yang ketika hidupnya lapang, tenang, nyaman, tetap tadarruk, rendah hati, mengerjakan salat kepada Allah Ta'ala. Maka nanti ketika, pada saat itu dia nggak dapat bala. Tapi pada ketika dia dapat bala, muttaqian. Ini harus dipahamkan. Apa muttaqi? Bersandar idza nazala bih, apabila datang bala. Muttaqi bukan sekadar bersandar, bersandar kuat. Heran juga kita ya. Datang bala kok dia bersandar kuat. Jangan dipahamkan bersandar kuat secara fisik. Maksudnya jiwanya itu ada tempat topangan dia, ada tempat sandaran dia ketika bala itu turun. Kenapa? Karena waktu di hidup dia nyaman, hidup dia tenang, hidup dia enak, segalanya ada, terwujud, badan sehat, usaha lancar, anak-anak sukses, semua baik. Tapi dia tetap tadarruk, merendahkan jiwa raganya kepada Allah dengan mengerjakan sholat sepenuh kesadaran. Maka nanti ketika dia dapat musibah, dia muttaqian, dia punya sandar, dia muttaqian, dia bersandar kuat, jiwanya bersandar kuat kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai sini dulu hari ini. Insyaallah berikutnya kita akan sambung hadis yang ke-378. Ma'uti abdun khairan min an yu'zana la firaqatin yusallihima. Apa pemberian terbaik Allah kepada manusia? Ini akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.